you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 Kami datang lagi. Ibu diwai tenang. Iya. Iki. Ayo Pak, Bu, berapa? Ya. Aduh, ini kok rame tenang, tanggonane. Pagi Bapak Ibu, selamat datang di laboratorium Rumah Sakit Petrika Ngandersih. Ada yang bisa dibantu? Iya, Mas, saya tuh mau misahin anak dan mantu saya. Manten anyar, biar cepet dapat cucu. Pilihan yang tepat Bapak Ibu datang ke sini tuh. Ini loh anak pasien pemeriksaan prakahamilan. Oh gitu. Itu nak. Waktunya berapa lama Mas hasilnya? Nah, itu waktunya kurang lebih 150 menit. Loh, kok suwe po? 140 menit, Mas. Mas rumah saya itu jauh di LA, Mas, di LA. Sabar Bu, sabar. Sabar Bu, ini gimana udah lama. Waktu efektifnya dari pendaftaran sampai keluar hasil 60 menit. Mas, kesuwen Mas itu. Harusnya bisa lebih cepat mati Mas. Aku itu nomor ini Mas. Sama terus tadi ya. Sabar. Kudu nih solusi sampean. Sabar. Ini harus diturunkan Mas waktu pemeriksaan labnya dari 180 menit menjadi 120 menit aja. Terus. Kalau gitu, kita cari akar penyebabnya yang menonton. Ternyata akar penyebabnya dua. Jalan-jalan ke kota kesimpulannya, literasi. Sudah, jangan berisik. Yuk, cari solusi. Gini. Gimana kalau cetak hasil dari alat langsung diinput Mas? Tak boleh. Boros Kertas, Mas. Gimana kalau hasilnya difoto aja pakai HP? Resiko tertukar itu dengan pasiennya. Kalau gitu kita buat aja sistem yang bisa menghindari alat langsung ke komputer. Ya ini bagus ini bisa mempersingkat waktu analisa, kualitas terjamin dan juga tidak ada biaya tambahan loh Mas. Dan juga mobilitas petugas juga rendah dan tidak ada kesalahan berhasil. Gimana setuju? Kita pakai solusi itu. Kalau memang cocok bisa langsung di-ados. Terus udah pernah keluarnya masih manual gimana? Nah, petugas Bu. Nanti tabungan perusahaan. WA iki wae dikirim nang pasien hasilnya yo. Pak, kita dulu itu sudah pernah pakai WA ini Pak. Ribet pos masukin nomor telepon pasien. Terus nanti juga takut salah kirim lagi. Zaman udah canggih, kita pakai barcode aja loh. Biar pasien
hasil dan pasien juga bisa mengakses talenta. Nah, takut itu juga udah nggak ada lagi ya tambahan. Terus masa nggak mau bola, nggak lagi kelek nggak ada hasil. Dan yang paling penting kesalahan penyampaian hasil sudah nggak ada. Gimana? Gimana kalau kita beri nama skandal? Gini, kalau gitu kita siapin jas lip dan kode QR-nya ya. Dan jangan lupa kita list bareng dengan jasanya ya. Ya jangan lupa juga anggarannya dan jadwal rencana pembuatan. Iya siap itu. Serta alat bahan dan koneksi internetnya itu bisa. Ya, Sing masalah pembuatan skandal, wis bapak wae sih, Neni. Skandal. Nah, ini skandal jadi kemarin sudah diuji coba dan divalidasi. Keren ya. Sebelum ada skandal ini, pasien datang ke laboratorium, ambil darah, nunggu proses analisa baru dapat hasil. Berarti lo setelah dan itu pasien datang ke lab habis diambil darahnya. Datang lagi analisa sampai bisa langsung pulang dibawa barangnya. Buat sampean petugasnya juga lebih gampang dan sebelumnya itu data manual mas. Sekarang jadi lebih mudah karena hasil sudah terintegrasi dari alat ke komputer. Ya pak, nanti lagi ukur. Kan kita berapa 120 menit kan ternyata cuma 118 menit. Jangan salah juga, karena penyebabnya juga itu turun dari 130 menit menjadi 90 menit. Berarti skandal ini kualitasnya oke pol ya. Yang pertama udah nggak ada di kesalahan hasil. Yang kedua biaya kertas enak. Kemudian waktu pemeriksaan jadi lebih cepat dari 180 menjadi 120 menit saja. Keamanan data pasien terjamin. Passwordnya pakai tanggal lahir setiap pasien. Tidak ada lagi pasien yang kehilangan dokumen hasil pre laboratorium. Infeksi nosokomial nol. Kuasa pasien 98%. Selain itu tadi manfaatnya skandal itu yang pertama Jun untuk unit kerjamu. Ya. Otomatis beban kerjamu itu menurun. Menurun. Dan kinerjamu akan meningkat. Iya bu, branding rumah sakit bu pasti naik bu. Anggaran pengeluaran rumah sakit pasti menurun. Yang paling penting banyak nanti pasien sing berminat periksa nang laboratorium rumah sakit betul Soalnya bersih. Iya bu. Kalau pelayanannya cepet, terapinya juga cepet. Aku bisa scan pakai iPhone Pro Max. Terus standarisasi proses itu dan juga hasilnya. Ini testimoninya. Jadi Ini testimoni. Ya, saya sudah coba. Saya sangat awal di Jalan Metro karena bisa bapak hasil dari rumah, kemudian juga hasil bisa download dan langsung bisa saya simpan dari HP serta juga lebih cepat pastinya. Jadi saya sangat merekomendasikan sekali untuk cek web di RS Metro. Contohnya seperti ini. Oke. Jadi terus RSPG semangat. Makasih ya atas pelayanannya. Sama-sama ya Bu Pak. Jangan lupa ya bintang 5-nya. Ojo koyo ngono nang lagu iki. Kok iki ambekan deweku. Bisa
Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Dewan Juri. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Biasa ya supporter. Supporternya sama yang tadi beda ya? Beda Pak. Beda Pak. Beda lah, tadi kan Oke, ini jadi apa pasien yang mau cek lab itu langsung dapat kartu ini gitu ya. Jadi tinggal nanti setelah waktunya silakan scan data sudah keluar gitu ya. Dan dari awal sudah dapat ini ya. Oke, nah berapa lama? 2 jam ya? Oke. Proses dari pendaftaran, kartu pemeriksaan, terus hasilnya bisa dilihat. Oke. Terus datanya berapa lama tersimpan? Kalau untuk datanya Pak, bisa bertahan kurang lebih dari 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau dalam komputer di dalam websitenya itu bisa selamanya. Yang 2 tahun itu dalam uploadannya kita bisa meng-restore kembali Pak. Begitu. Oke, maksudnya dengan modal apa kris ini kita bisa masih scan 2 tahun lagi, masih data kita masih ada gitu. Masih ada. Oh. Oke, tapi lewat 2 tahun sudah terhapus gitu ya. Bisa di-restore kembali Bapak untuk itu. Oke, ya maksudnya dari sisi pasien gitu. Mungkin masukkan aja data ini, kartu ini kan kartu sekali pemeriksaan kan. Ada pemeriksaan ulang, dapat lagi kan. Nah, mungkin ada expiry date-nya gitu. Jadi kalau memang digunakan paling lambat tadi atau gitu. Ya, dia betul mau pakai, wah udah lewat expiry-nya ini masih langsung rumah sakit cek lagi gitu kan. Data kita sudah cek kan, tapi kita sediakan di sini mungkin ya terbatas. Kenapa kau tahu? Mohon izin menambahi Bapak. Jadi untuk yang 2 tahun itu restore-nya, maksudnya datanya itu selamanya ada Pak. Kan maksudnya dari sisi pasien dengan berpegang ini saja dia bisa lihat berapa lama. Dalam lama, dalam artian bagaimana? Ya, maksudnya apakah 2 tahun lagi masih ada 3 tahun 4 tahun? Kiatnya ini alat berapa bisa digunakan berapa? Bisa digunakan ini Pak, seterusnya. Kita melakukan testing ini kan baru berjalan 1 tahun ya Pak ya. Inovasi kita itu dari tahun 2024. Untuk yang kemarin disampaikan itu bisa 2 tahun bahkan lebih. Kita juga proses uji cobaan ini sudah jalan. Apakah nanti ketika 2 tahun atau 3 tahun itu bisa berjalan dan lain sebagainya, nanti akan kami kembangkan lagi Bapak. Saya kalau seterusnya saya yakin 50 tahun lagi orang bisa pakai QR seperti 50 tahun yang lalu kan ada yang pakai QR juga kan. Ya jadi mungkin jangan dalam selamanya. Jauh mungkin nanti Bapak kalau bisa dikembangkan kita bisa improve ke selamanya. Ya, Baik. datanya sendiri disimpan di mana? Di server di mana? Di server. Ya saran aja sih, mendingan kasih limitasi waktu. Seperti kadang-kadang kita juga foto gitu kan, dikasih waktu sebulan atau apa mungkin 1 tahun mungkin tuh kaitan rekam medis kira-kira berapa lama nih? Mungkin dokter ada dokter di sini? Mohon izin Bapak menambahi, untuk rekam medis biasanya 5 tahun Bapak. 5 tahun, ini maksimal 5 tahun aja. Betul. Iya. Baik Bapak, nanti terima kasih untuk sarannya. Karena buat saya bukan dokter nggak paham ya, tapi kayaknya kondisi kesehatan seseorang itu mungkin dalam 5 tahun tidak persis sama, ya kan? Itu kan darahnya banyak udah berbeda gitu. Jadi ya
boleh aja sih disimpan, tapi layanan kita mungkin kasih limitasi waktu. Nah ini bisa di-download kan mereka. Jadi artinya si pasien kalau memang membutuhkan data ini silakan ditip sendiri ke rumah sakit, simpankan katakanlah dari 5 tahun. Oke, bagus idenya. Terima kasih Bapak Budi atas pertanyaannya. Oke, ini luar biasa, idenya bagus ya. Saya menambahkan aja sih dari kamu tadi ya. Jadi menurut saya mungkin dibatasi aja supaya nanti apa namanya yang Pak sampaikan kan biasanya kita di 1-2 tahun ke depan ya mungkin sudah berubah lagi kondisinya juga dan kebutuhan pengecekan lab itu kan hanya dibutuhkan pada saat kita ada sesuatu kan itu dan juga apa untuk melihat rekam medis tadi kan paling lama. Nah sekarang gini, saya mau tanya, ini disimpannya di mana, di cloud atau di servernya sendiri atau internal atau eksternal? Di servernya pihak ketiga. Oh pihak ketiga, sewa ini ya. Server Dari resiko itu. Ya, baik. Teman-teman, apa yang teman-teman pahami tentang yang disampaikan tentang GIU dan SS? Yang teman-teman pahami. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan masukan dan saran.